Taeyong menghela nafasnya pelan. Drama kuno yang sedang dimainkan oleh si pria tua dan si Matsumi, siapa lagi kalau bukan kakeknya dan Shin. Ya, dua makhluk itu sedang berpelukan melampiaskan rasa rindu yang sialnya membuat Taeyong mual. Ingin rasanya Taeyong memuntahkan isi perutnya, terlalu malas melihat tingkah kekanakan dari dua pria yang tidak tahu umur itu. Oh, jadi anak sialan ini mau aku peluk juga. Sini, kakek akan memelukmu. Kakek tahu selama ini kau kesepian karena tidak memiliki kekasih. Terus kakek merentangkan kedua tangannya di hadapan Taeyong. Ayo ke sini, cucuku sayang. Kakek akan memelukmu. Taeyong bergidik ngeri melihat Xia. Tingkah tidak tahu malu kakeknya itu. Dia menatap malas dua pria yang kini tertawa terbahak sebelum berlalu. Bahkan keduanya Taeyong memiliki suatu hal yang lebih penting yang harus dilakukan. 5 hari berada di Jepang membuat dia merindukan Korea. Ia baru saja pulang belanja dengan Yeri merebahkan tubuhnya di atas sofa. Dia memejamkan matanya guna merilekskan kembali tubuh yang terasa sangat lelah. Perlahan Yen bangkit menuju kamar yang gelap yang hanya diisi dengan cahaya terang lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Setelah menghabiskan waktu 30 menit berendam dan membersihkan tubuhnya, Yan keluar dari kamar mandi. Namun dia sedikit tersentak saat melihat kondisi kamar yang kini terang benderang. Padahal seingat Yan tadi dia tidak menghidupkan lampu kamarnya, tapi kenapa sekarang lampunya hidup sendiri? Di apartemen Yan ada hantu. Kau sudah selesai, Yan memikir histeris saat pintu kamarnya terbuka lebar dan perlihatkan sosok tinggi tegap berdiri di depannya menatap wajah bodohnya datar. Yan yakin sekali jika wajahnya sangat memalukan. Pria yang kini bersandar di ambang pintu hanya menarik seringnya di wajah tampannya. Dia menarik tubuh Yan yang hanya memakai handuk kecil menutupi bagian atas hingga paha. Menelan wanita di depannya membuat simpungnya mendesak-desak. Serius saat ini Yan sangat risih ditatap seperti itu oleh pria di hadapannya. Tatapan itu seolah-olah ingin memakan dirinya saat ini juga. Apa yang kau lihat, brengsek? Keluar kau dari rumahku. Kalau aku tidak mau bagaimana? Tanyanya dengan seringnya menyebalkan. Sial, yang sangat benci wajah pria di depannya. Aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Pengen saja aku tidak takut. Kau, Ian mengatakan giginya kesal, beranjak menelpon keamanan dan setelahnya menatap Taeyong dengan tatapan menantang. Lebih baik sekarang kau keluar, karena sebentar lagi pihak keamanan akan menyeretmu. Ada yang bisa saya bantu? Bang, tolong usir pria ini, dia mengganggu, seru Ian ketus. Pria berdua besar yang berpakaian seperti petugas keamanan melebarkan mata saat melihat pria yang tidur terlentang di atas ranjang menatapnya tajam. Tanpa sadar dia meneguk ludahnya kasar. Karena sepertinya ada kesalahpahaman di sini, saya akan keluar. Ia melalak mata saat melihat penjaga itu berlalu meninggalkannya. Dia mendelik tajam saat suara tawa Taeyong menggema dalam kamarnya. Apa yang kau tertawakan? Cepat pergi dari rumahku. Sial, ia benar-benar bodoh penjaga keamanan tadi. Maksudnya bagaimana bisa
Pria itu berlari terbirit-birit hanya karena melihat Taeyong. Seharusnya mereka mengusirnya, bukan malah kabur. Aku akan keluar, tapi setelah denganmu bagaimana? Ingin alasan Ian mesum sialan di depannya, tapi sekali lagi Ian masih takut. Bagaimana jika dia dipenjara hanya karena membunuh ini? Oh Tuhan, Ian masih tidak mau. Dia masih ingin menikmati masa mudanya. Ian menatap jengah pria di depannya yang kini memasang senyum nakal yang sialnya sangat menyebalkan. Saat ini Ian sedang berada di ruang tengah dengan di atas meja yang kini sudah dipenuhi bungkusan makanan yang Ian pesan lewat delivery tadi. Jadi bagaimana? Kita sudah selesai makan, apa kau tidak mau bercerita denganku? Tanya Taeyong enteng masih menatap wanita di depannya dengan senyum nakal. Siapa bilang kau itu kasihku? Bukannya wajar sepanjang kasih berbagi kehangatan, keringat mesra sambil nama satu sama lain secara erotis. Terus Taeyong menaik turunkan alisnya. Sudah cukup, Ian benar-benar jangan habis. Sudah kesabaran dia sejak tadi. Kekasih, sejak kapan Ian memiliki kekasih pria mesum ini? Jikalaupun di dunia ini hanya tersisa satu pria dan itu Taeyong, tetap saja Ian tidak mau menjadi kekasih pria itu. Ian tidak sudi. Aku tak peduli, keluar kau. Tidak, aku akan keluar di sini malam ini bersama denganmu. Bagaimana jika kita kembali berbagi kehangatan seperti malam itu? Bisa Ian rasakan wajahnya yang kini mulai memerah padam. Sial, memang si mesum. Taeyong, untuk apa pria-pria yang segitu mengukir kejadian memalukan yang sialnya saat itu? Dengan bodohnya Ian menerima tawaran yang nyatanya hanya akal-akalan semata. Serius, Ian benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Dia sudah tidak tahu berbuat dari mana otak. Setanya pria di depannya, sepertinya otak Taeyong hanya diisi dengan karena sedari tadi pria sinting itu tidak berhenti mengajak dia bercinta. Kau pikir aku akan tertipu, ah? Dasar, dengar ya, Taeyong, tanpa aku ajari pun aku akan bisa melakukan itu. Aku akan mencoba semua, tapi tidak denganmu. Cepat, nyala dari rumahku. Mendengar itu Taeyong tertawa. Memang terakhir kali dia dengan mudahnya membodohi Ian untuk mau. Dengannya awalnya Taeyong hanya berencana mengucil saja karena Taeyong yakin Ian pasti akan menolak mentah-mentah. Namun di luar dugaan Taeyong tidak akan menyangka jika si kucing galaknya akan dengan mudah menerima tawaran yang pada nyatanya hanya akal-akalannya saja. Sebelum kau bisa akan kupastikan kau akan mendekam dalam jeruji besi sumber hidupmu. Seru Ian penuh penekanan. Dia bahkan tidak takut untuk menatap balik Taeyong yang kini menatapnya dengan seringai menyebalkan itu. Jeruji besi ya, ucap Taeyong menghapus sisa bumbu di wajahnya. Tapi sepertinya itu tidak akan terjadi karena aku hanya akan masuk ke dalam. Sialan, apa Taeyong tidak bisa menghentikan ucapan kotornya. Barang semenit saja, Ian benar-benar frustasi. Kau tahu sayang, baru kali ini aku bertemu dengan wanita yang berani menolakku. Kau membuatku bersemangat. Rasanya aku ingin menjadikanmu milikku seutuhnya.
becek Taeyong. Sialan menjauhlah dari Dubogo. Yen mendorong Taeyong membuat pria itu terjatuh dengan cepat. Dia menggunakan kesempatan itu untuk berlari menjauh. Sialan memang hampir saja dia terbuai, padahal Taeyong hanya Yen menangis dengan gigi meletup. Memang pada dasarnya meladeni teknik itu hanya akan membuat dia emosi saja. Walaupun dengan sekuat tenaga Yen mengusir pria tidak tahu malu itu, tapi saja teknik itu gagal dengan pendiriannya. Tidak mau membuang lebih banyak tenaganya untuk pria menyebalkan seperti Taeyong. Yen memilih untuk pergi ke kamarnya. Dia harus mengunci pintu kamarnya supaya teknik tidak bisa masuk. Masa bodoh dengan Taeyong yang akan tidur di mana. Taeyong tak menjawab. Pria itu membawa Yen masuk ke dalam kamar mewah milik si Mongil, mengunci pintu lalu membuang kunci itu sembarang tempat lagi. Taeyong mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya rembulan dari jendela kaca yang sedikit terbuka bagi Yen. Saat Taeyong menjatuhkan tubuhnya di atas kasur dengan kasar, apa yang akan kau lakukan? Menjauhlah dari Yen mendorong Taeyong untuk menjauh, namun nahasnya tangannya dengan cepat ditahan oleh Taeyong. Dia menahan dua tangan Yen dengan satu tangannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti saja, membuat dia bisa mencium rawan nafas Yen yang sungguh-sungguh memabukkan. Sejenak Yen terdiam, bahkan perlawanan yang dari tadi dia lakukan berhenti begitu saja setelah pernyataan mendadak yang keluar dari mulut Taeyong. Yen merasa jantungnya berpacu 2 kali lebih cepat. Ini ialah Yen sudah terbiasa menerima pengakuan cinta dari pria, tapi kenapa kali ini dia merasa jantungnya berdebar dengan sangat cepat? Belum sempat Yen menyelesaikan ucapannya, bibirnya kembali dibungkam dengan bibir milik Taeyong selama beberapa detik. Tidak ada pergerakan apapun, hanya bibir kedua yang saling menempel. Yen menatap dalam mata coklat Taeyong yang kini juga menatapnya. Taeyong menarik tangkuk Yen melemah lambat. Bibir ranum itu didokter kesah dan kasar seperti biasanya. Ciuman kali ini terasa sangat lembut namun memabukkan secara bersamaan. Yen terdiam beberapa saat. Taeyong melemat bibir atas dan bawahnya bergantian. Sungguh otaknya mendadak berhenti. Dirinya masih tak mengerti dengan tingkah Taeyong. Aku menyukaimu, Jong. Yen ulang. Taeyong menciumkan Yen lembut. Dia menarik senyum melihat wajah kaku Yen. Tidurlah, kau pasti lelah. Taeyong mengusap sore panjang. Yen membalikkan tubuh untuk tidur di samping Yen. Taeyong menarik tubuh mungil kucing galaknya ke dalam pelukannya. Dia mengecup singkat sore hitam Yen. Tutup matamu, itu sudah malam. Besok kau harus menemaniku pergi ke suatu tempat. Yen masih mematung dengan jantung yang berdebar tak karuan. Dia menahan nafas saat Taeyong menggeliti kulit lehernya. Dia benar-benar aneh. Yen benar-benar tidak menyangka jika si mesum ini akan bersikap semanis ini, yang sialnya sangat tidak baik untuk kesehatan jantung Yen.
Ian bisa merasakan wajahnya sudah memerah padam saat diperlakukan selembut tadi. Tidak ada dipungkiri, Ian merasa senang sekaligus nyaman diperlakukan seperti itu oleh Taeyong. Tak mengapa, semoga kesalahan yang dia rasakan terhadap pria mesum itu hilang dalam sekejap. Astaga, aku bisa gila. Rian pelan dia menutup mata guna menetralkan kembali pikiran yang kini dipenuhi dengan nama Taeyong. Sedangkan Taeyong pria itu menarik senyumnya saat setelah ia benar-benar telah terjatuh ke dalam alam mimpi. Dia tersenyum lebar hingga kedua titik luka nampak di wajah tampannya. Dialah saja yang akan kuperku mencintaiku, kau milikku dan selamanya. Begitu, bisik Taeyong memeluk erat tubuh